Diceritakan, pada tahun 1431 Masehi, atau tepatnya masa pemerintahan Boromarakcatirat kedua, raja dari kerajaan Ayutthaya mengirim pasukannya untuk mengambil wilayah kerajaan lain di wilayah timur. Mereka akhirnya berhasil merebut salah satu ibu kota yang disebut Kota Suci setelah perang besar yang terjadi selama 7 bulan. Satu tahun kemudian, kita diperlihatkan seorang panglima yang sedang membawa kabur seorang pangeran bernama Tien yang diburu oleh prajurit kerajaan Ayutthaya. Dalam pelariannya, panglima itu sengaja membuang pangeran Tien ke hutan agar si pangeran aman dari kejaran prajurit kerajaan. Namun, sayangnya, nasib panglima bernasib bahagia, di mana di ujung jalan, ia dikepung oleh 4 lusin prajurit pemanah yang tanpa mengucapkan "senggol dong" langsung mengakhiri nyawa si panglima. Keesokan harinya, Tien yang sedang bersembunyi di pohon karsem tak sengaja ditemukan oleh kelompok penjual budak. Tien kemudian dibawa ke pasar untuk dijual. Namun Tien melakukan perlawanan. Ia membuat calo budak bernama Ke menangkap Tien dan memberinya hukuman dengan melempar Tien ke kolam buaya. Tapi sebelum itu, Tien memberontak dan memukul mata kiri He dengan telepong kering. Tentunya, He murka dan melempar Tien ke kolam tanpa ada aba-aba. Tien kemudian duel dengan buaya berjenis buaya. Dalam perduelan itu, Tien disaksikan oleh sekelompok pendatang, yang mana pendatang itu ternyata tim perampok Pak Pekcot yang diketuai oleh Pak Cernang. Melihat Tien pantang menyerah dan memiliki bakat balet, Cernang dan anak buahnya pun melakukan serangan kepada kelompok pedagang budak tersebut. Setelah mengalahkan mereka, Cernang memberi Tien sebuah belati yang menyuruhnya untuk membunuh buaya itu sebagai langkah bahwa hidup harus memerlukan kehidupan. Meski hidup Tien masih kecil, tetapi ia mampu membunuh buaya itu dengan belati pemberian Cernang. Singkat cerita, Cernang kemudian membuat Tien ke markasnya yang terletak di bawah Bukit Garuda. Di sana, Tien bertemu ahli suprinatural bernama Mbah Bagong yang menyampaikan kalau Tien memiliki bakat luar biasa dalam bela diri, di mana saat dewasa nanti, Tien mungkin bisa menjadi seorang pendekar yang sangat tangguh. Pak Cernang lalu menawarkan Tien tinggal di sini untuk belajar bela diri. Awalnya, Tien menolak. Namun setelah melihat anak buah Cernang sedang terlatih dengan giat, Tien pun akhirnya mau tinggal di sini untuk mempelajari semua teknik dalam bertarung. Di hari-hari berikutnya, Tien mulai diajari berbagai bela diri, dari Muay Thai, teknik pedang, kungfu, bahkan sulap, agar Tien bisa membongkar dukun palsu di desa-desa. Tien terus berlatih dengan giat, sampai-sampai ia tidak mengenal yang namanya lelah. Singkat cerita, 15 tahun kemudian, Tien akhirnya sudah dewasa dan memiliki berbagai macam aliran bela diri. Tien juga senang bermain pentengan dengan sekelompok gajah, di mana Tien berhasil menaklukkan gajah alpa.
Cherneng lalu membuat ujian terakhir untuk Tian, di mana Tian harus melawan 3 anak buahnya. Pertama-tama, Tian bertarung melawan ahli judo yang lihai dalam menggunakan pedang. Karena Tian sering makan kemangi, ia pun akhirnya menang melawan ahli pedang tersebut. Berikutnya, Tian dihadapkan dengan ahli kungfu. Dan untuk mengalahkan si ahli kungfu, Tian pun menggunakan jurus tendangan dengkul kopong dan terbukti berhasil mengalahkannya. Terakhir, Tian dihadapkan dengan ahli Muay Thai yang ukurannya lebih besar dari Tian. Awalnya, Tian agak kewalahan karena tubuh lawannya penuh dengan keringat. Namun setelah Tian mengelus-ngelus tangannya ke tanah, ia akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dengan teknik kuncian. Sebagai langkah terakhir dalam ujian, Cherneng pun mengirim Tian ke sebuah goa, di mana di dalamnya terdapat orang yang gila gara-gara mempelajari ajian ilmu macan. Tian dan orang itu kemudian bertarung. Di tengah itu, Cherneng datang memberikan pisau ke mereka, sehingga keduanya harus saling bunuh hingga menyisakan satu yang selamat. Dengan teknik ayunan cakar ayam, Tian akhirnya berhasil membunuh orang tersebut. Keesokan harinya, Cherneng mengumumkan kepada anak buahnya kalau Tian akan menggantikan posisinya sebagai pemimpin Pak Pektrot. Hal itu Cherneng lakukan karena ia sudah mulai tua dan melihat kalau Tian memiliki bakat dalam memimpin pasukannya. Setelah diresmikan, Tian dan pasukannya kemudian menjalankan aksinya dengan merampok iring-iringan yang membawa patung Raja Ayutthaya. Begitu Tian melihat patungnya, ia langsung teringat tentang masa lalunya, dan dari sinilah terungkap siapa Tian sebenarnya. Jadi, pada masa itu, Tian yang masih muda dibawa pergi oleh orang tuanya, yang merupakan seorang panglima besar sekaligus pemimpin di ibu kota suci. Tian dikirim ke sebuah desa, di mana Tian akan belajar menari di sana dengan panduan seorang pria tua bernama Bua. Orang tua Tian yang bernama Rong Tua mengungkapkan kepada si Babua bahwa salah satu panglima kerajaan Ayutthaya yang bernama Raja Sena melakukan pengkhianatan dengan mengambil alih kerajaan dan membantai semua panglima yang menentangnya termasuk ayah Tian. Setelah menitipkan Tian, kedua orang tua Tian pergi kembali ke kota untuk mempertahankan wilayahnya. Selama di desa, Tian berteman dengan salah satu penari bernama Pim, di mana Tian mengungkapkan kekesalannya terhadap sang ayah yang malah mengirimnya ke pondok penari, bukan pondok bela diri. Karena pada dasarnya, Tian ingin menjadi orang yang tangguh untuk melawan orang-orang jahat. Pada suatu hari, salah satu anak buah orang tua Tian menjemput Tian dengan alasan bahwa Tian harus disembunyikan di tempat lain. Namun, saat dalam perjalanan, Tian dan anak buah itu bertemu jenderal yang sangat setia kepada orang tua Tian. Ternyata, anak buah itu tidak akan menyembunyikan Tian, melainkan membawanya ke hadapan Raja Sena. Sang jenderal pun segera melawan anak buah tersebut dan berhasil mengalahkannya. Tian dan sang jenderal kemudian pergi ke sebuah desa, di mana di sana
orang tua Tien dieksekusi oleh Raja Sena. Melihat kedua orang tuanya tiada, Tien pun berteriak yang membuat keberadaannya diketahui oleh Raja Sena. Sang jenderal kemudian segera membuat Tien pergi sejauh mungkin, di mana adegan ini adalah adegan di awal film saat Tien dibuang ke hutan. Di sisi lain, tepatnya di sebuah pasar, He yang ternyata masih hidup kini memimpin sekelompok penjual budak, dan kali ini He akan menjual lebih banyak dari sebelumnya. Dalam proses jual beli, He dengan tega membawa seorang ibu yang anaknya juga sedang dikurung untuk dijual kepada para pendatang. Ketika He menyiksa ibu-ibu itu, tiba-tiba ia dilempar kendi oleh seorang pemabuk. Pemabuk tersebut ternyata Tien yang datang untuk balas dendam kepada He. Ia lalu langsung mengajar He dengan mengocok lehernya, kemudian dilanjut dengan melawan para anak buah He. Tien yang kini sudah menguasai berbagai macam bela diri sangat dengan mudah memukuli mereka. Dari yang badannya kecil sampai besar dengan mudah dikalahkan oleh Tien. Setelah mengalahkan mereka semua, pasukan Tien lalu datang. Sebagai balasan atas perbuatan He di masa lalu, Tien pun menyuruh pasukannya untuk melempar He ke kolam buaya dan sengaja membebaskan para budak agar mereka hidup normal seperti kehidupan normal pada lainnya. Singkat cerita, saat Tien kembali ke markas, Charna mengetahui kalau Tien masih memiliki tujuan tersendiri. Namun, di sini Tien tidak menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya adalah membalas kematian orang tuanya kepada Raja Sena. Sebagai guru yang baik dan bijaksana, Charna pun rela melepaskan Tien. Namun, setelah Tien menyelesaikan urusannya, Charna meminta agar Tien kembali ke markas dan memimpin Pak Petrot. Keesokan harinya, Tien kemudian berkelana menuju ke istana Raja Sena. Selama perjalanan, Tien menemukan beberapa desa yang telah hangus diakibatkan oleh kekejaman pemerintah Raja Sena. Malam harinya, di istana, Raja Sena terlihat sedang mengadakan selamatan bersama pejabat kerajaan lainnya. Dalam acara tersebut, pegawai kerajaan mendukukan tarian yang ternyata tarian itu dilakukan oleh Pim yang kini sudah dewasa dan berparas cantik. Setelah tarian selesai, Pim dipaksa untuk menghadap ke Raja Sena. Acara itu kemudian disambung dengan tarian burung perenjak, di mana seorang pria menggunakan topeng sambil menari-nari di depan Raja Sena. Saat penari itu melihat Raja Sena kepincut dengan kecantikan Pim, si penari entah bagaimana tiba-tiba melemparkan mercon ke arah Raja Sena dan pejabat kerajaan lainnya. Ternyata penari itu adalah Tien yang datang untuk mengakhiri nyawa Raja Sena atas kematian orang tuanya. Dalam serangan itu, Tien berhasil melukai raja dan mengalahkan puluhan prajurit. Setelah
Dirasa kalau raja sudah meninggal, Tian pun memutuskan untuk pergi melarikan diri dengan nyemplung ke sumur. Akan tetapi, sayangnya, belati pemberian Cernang tertinggal, yang membuat panglima kerajaan mengetahui kalau Tian berasal dari perampok Pak Pek Trot. Keesokan harinya, saat Tian kembali ke markas Cernang, ia mendapati bahwa markasnya telah sepi. Di saat itu juga, Tian bertemu dengan asasin kerajaan yang dulu sepertinya pernah mengeksekusi ayahnya. Tanpa memasak air terlebih dahulu, Tian pun bertarung melawan asasin tersebut. Setelah mengalahkan asasin itu, Tian melihat sosok samurai bertopeng kadang jangkrik. Ia pun segera mendatanginya, namun di saat itu juga Tian diserang oleh puluhan asasin lainnya. Tian akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Tetapi ketika Tian hendak melawan ninja kandang jangkrik, ia diserang kembali oleh ninja lain yang membuat perutnya terluka. Bersama dengan itu, puluhan ninja lain datang kembali untuk mengakhiri Tian. Tian yang memiliki semangat tinggi kemudian bangkit kembali. Ia memutuskan untuk menjadi cosplay tukang urut dan mulai menghajar mereka semua. Meski Tian menguasai berbagai macam bela diri, tetapi ia mulai kewalahan karena para ninja lain saling berdatangan. Untungnya, di saat itu, gajah apa yang sebelumnya ditaklukkan oleh Tian muncul untuk membantunya. Dengan bantuan gajah tersebut, Tian akhirnya berhasil mengalahkan satu persatu para ninja. Namun, lagi-lagi asasin lain datang. Kali ini, asasin tersebut memiliki ilmu burung beruk, yang tentunya membuat Tian kesulitan karena belum pernah melihat gaya bertarungnya. Tian pun dibuat tak berdaya oleh asasin tersebut. Sampai akhirnya prajurit kerajaan datang untuk menangkap Tian. Tidak cuma itu, Raja Sena juga datang dan ternyata ia masih hidup karena memakai rompi saat penyerangan tadi malam. Tian kemudian dibuat terkejut saat melihat Pak Cernang berada di barisan Raja Sena. Dia ternyata asasin suruhan Raja Sena yang telah mengeksekusi ayahnya 15 tahun yang lalu. Cernang lalu menyerang Tian sambil mengungkapkan penyesalannya karena telah melatih Tian. Andai saja saat itu Cernang tahu kalau Tian pangeran yang dibunuh oleh Raja Sena, pasti Cernang sudah membunuhnya sejak itu. Ketika Cernang hendak mengakhiri Tian dengan pedangnya, tiba-tiba Tian sengaja mematahkan pedangnya dan menggoreng leher Cernang dengan sisa pedangnya. Alhasil, Cernang pun meninggal di tangan Tian, tetapi Tian sedih karena harus kehilangan gurunya itu meski dia durhaka. Tian lalu dikepung oleh prajurit Raja Sena yang membuat Tian sadar bahwa nyawanya berada di ujung tombak. Namun, untungnya film sudah bersambung.